Baik Bapak Ibu peserta DMM, jadi mohon maaf ada gangguan sedikit, jadi kami menghilang sejenak di udara. Sudah tentu ini tidak dengan kami sengaja. Jadi terima kasih Bapak Ibu sudah sabar menunggu kami untuk melanjutkan atau mengulangi kembali kegiatan DMM pada pagi hari ini. Om Awigenam Astu Namo Sidem. Semangat pagi Bapak dan Ibu. Semangat pagi. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Namo Buddhaya. Mengawali acara pada pagi hari ini, marilah kita menghaturkan sesanti angayu bahagia, puji syukur kehadirat Ide Sang Yang Widiwasa, Tuhan Yang Maha Esa, karena atas segala rahmat beliau, kita bersama-sama dapat mengikuti kegiatan Dukcapil menyapa masyarakat dalam keadaan sehat walafiat. Bapak Ibu yang saya hormati dan saya banggakan, jadi untuk menyemangati kegiatan kita pada pagi hari ini, mari kita teriakkan yel-yel Disduk Capil bisa. Silakan Bapak Ibu dengan para perangkatnya untuk bisa mengikuti juga dengan mengucapkan bisa, bisa, bisa sebanyak 3 kali. Disduk Capil, bisa, bisa, bisa. Disduk Capil, bisa, bisa, bisa. Disduk Capil, bisa, bisa, bisa. Terima kasih Bapak dan Ibu. Jadi Kabupaten Buleleng hari ini terlihat cuaca mendung, sedikit ada rintik-rintik hujan, tapi saya yakin dan percaya Bapak Ibu memiliki semangat yang prima untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat yang sudah tentu semangatnya adalah membahagiakan masyarakat. Bapak Ibu yang saya hormati, yang saya banggakan, yang saya sayangi, jadi dalam berbagai kesempatan saya tidak bosan-bosan untuk menyampaikan agar kita tetap disiplin menerapkan protokol kesehatan, yaitu dengan 3M. Yang pertama memakai masker, kemudian yang kedua mencuci tangan, yang ketiga adalah menjaga jarak. Astungkare dengan kedisiplinan kita bisa menjaga kita tetap sehat dan menjaga masyarakat untuk tetap sehat juga. Bapak Ibu yang saya banggakan, jadi kegiatan DMM ini adalah kegiatan yang kedua yang kita laksanakan di Kabupaten Buleleng, di mana DMM ini memiliki maksud dan tujuan. Yang pertama adalah sebagai sarana sosialisasi. Kemudian yang kedua adalah sebagai sarana komunikasi dan koordinasi. Yang mengaturkan sukseme kepada Bapak Ibu yang setia mengikuti DMM pertama dan DMM hari ini juga yang kedua. Jadi di DMM yang pertama itu sudah panjang lebar kami menyampaikan terkait dengan administrasi kependudukan. Jadi dalam DMM ini kami akan mengambil tema yaitu SPTJM, yaitu Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak. Nanti kami persilahkan kepada Bapak Ibu untuk menyampaikan apa yang menjadi pertanyaan atau apa yang menjadi permasalahan dan sebagainya di dalam chat yang sudah kami sediakan. Saya sudah didampingi oleh Pak Sekretaris, kemudian para kabid juga untuk nanti membantu menjawab setiap pertanyaan ataupun permasalahan
yang Bapak Ibu alami di wilayahnya masing-masing. Astungkare, segala pertanyaan dan permasalahan bisa kami jawab dengan baik. Bapak Ibu yang saya banggakan, jadi 483.444 orang penduduk yang berstatus kawin, jadi yang sudah memiliki akte perkawinan, yaitu baru sejumlah 158.704, yaitu sebanyak 32,82%. Kemudian jumlah penduduk yang berstatus cerai sebanyak 13.986 orang yang sudah memiliki akte perceraian sebanyak 6.040 orang atau sebanyak 43,18%. Nah, dari data tersebut dapat kita simpulkan kepemilikan akta perkawinan dan akta perceraian masih sangat rendah. Salah satu penyebabnya, kalau kami analisa, bahwa masyarakat yang masih berstatus kawin, kemudian bercerai, tidak memiliki akte perkawinan, belum bisa diproses di pengadilan dan tidak bisa melanjutkan proses administrasi kependudukan berikutnya. Nah, berbagai permasalahan yang dialami masyarakat tersebut, yang tadi adalah salah satu contohnya, jadi pemerintah sudah mencarikan solusi. Jadi solusi ini sudah tentu didasari dengan regulasi sehingga kita bisa bekerja sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kembali kepada SBTJM, surat pernyataan tanggung jawab mutlak. Jadi sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 yang sudah diperbaharui dengan Undang-Undang 24 Tahun 2013 tentang administrasi kependudukan, bahwa pasangan suami istri yang sudah melaksanakan perkawinan itu harus dicatatkan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, baik itu yang sudah melaksanakan perkawinan secara adat. Kemudian pada tahun 2018 terbit Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 atau SEMA Nomor 3 Tahun 2018. Nah, di dalam SEMA 3 Tahun 2018 tersebut mengamanatkan bahwa pengadilan negeri tidak boleh mengabulkan permohonan perceraian yang perkawinannya belum dicatatkan di Disduk Capil atau yang belum memiliki akta perkawinan. Sehingga perkawinan yang belum memiliki akta perkawinan tidak bisa diputus di pengadilan negeri. Dan atas kasus tersebutlah banyak masyarakat yang tidak bisa melanjutkan dokumen administrasi kependudukannya. Nah, disinilah permasalahan yang banyak muncul, tidak hanya di Buleleng, tetapi di seluruh Indonesia. Berdasarkan permasalahan tersebut, maka dari itu pemerintah Republik Indonesia menerbitkan Perpres nomor 96 tahun 2018 yang diikuti dengan Permendagri 108 dan 109 tahun 2019.
Nah, di dalam Perpres tersebut diamanatkan bahwa masyarakat yang dengan status kawin belum tercatat, apabila dia melaksanakan perceraian atau dia bercerai, itu bisa dicatatkan di Disdukcapil atau diproses di Disdukcapil dengan SPTJM, Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak. Sudah tentu ini harus melalui proses juga untuk surat pernyataan tanggung jawab mutlak tersebut. Sehingga dengan demikian, apabila SPTJM ini sudah selesai dilengkapi dengan pendekatan musyawarah, jadi pendekatan musyawarah sudah beberapa kali juga kita laksanakan, jadi sekarang ini kami hanya ingin mengingatkan dan menegaskan kembali, baik itu secara offline maupun secara online, itu salah satu desa sudah kita laksanakan, yaitu desa penuktukan secara online atau virtual untuk pendekatan musyawarah untuk memenuhi kebutuhan masyarakat di dalam melanjutkan dokumen administrasi kependudukannya dengan status yang sudah kami sebutkan tadi. Jadi dalam kesempatan ini kami juga ingin mengetahui apakah di desa, di wilayah Bapak Ibu masih ada hal-hal yang diragukan atau yang menjadi pertanyaan, sehingga dalam forum inilah nanti kita akan jawab atau kita bahas terkait dengan persoalan-persoalan yang dialami oleh masyarakat tersebut. Jadi demikian Bapak Ibu terkait dengan SPTJM, saya yakin Bapak dan Ibu sudah banyak yang mengetahui, sudah banyak yang memahami, tetapi dalam kesempatan ini kami ingin mengingatkan kembali, mensosialisasikan kembali kepada seluruh masyarakat dan seluruh aparat desa. Jadi dengan demikian, persoalan administrasi kependudukan yang dialami oleh masyarakat dengan segera dapat kita fasilitasi dan dapat kita tindak lanjuti. Sudah tentu ini atas dasar semangat yang melayani masyarakat untuk membahagiakan masyarakat tersebut. Demikian Bapak Ibu, kami persilakan Bapak Ibu untuk menyampaikan pertanyaan, persoalan di dalam chat yang sudah kami siapkan. Mungkin sudah ada chat yang masuk, kami persilakan. Admin. Belum ada. Silakan. Atau bagaimana jika ada kasus ini? Coba. Tes. Ada chat masuk dari Pemdes Kayu Putih. Bagaimana jika ada Pak Sutri yang cerai, terus si istri menikah kembali keluar kota dan sudah bisa membuat kakak baru di sana. Namun di kakak lama namanya masih tercantum. Nah, itu bagaimana ya Pak, Ibu? Istri menikah keluar kota, di kakak lama masih tercantum. Dari mana nih, Dek? Dari mana? Dari Kayu Putih. kasus yang perkawinan. Ada Pak Sutri yang cerai, kemudian istri menikah keluar kota, di kakak lama masih tercantum. Jadi seperti itu ya?
Jadi apabila ada pasutri yang bercerai, kita lihat dulu apakah pasangan suami istri itu mempunyai akta perkawinan atau tidak. Kalau pasutri itu memiliki akta perkawinan, sudah tentu untuk proses perceraiannya harus berproses di pengadilan. Tetapi apabila tidak memiliki akta perkawinan, sudah tentu ini bisa diproses dengan SPTJM atau surat pernyataan tanggung jawab mutlak. Nah, kita akan tracking terlebih dahulu riwayat kependudukan dari suami istri ini. Sehingga setelah pelaksanaan tracking, terkadang secara online dia tidak terlihat memiliki akta perkawinan, tetapi kami bisa telusuri di sistem kami, sistem offline masih ada, itu bisa kita tracking apakah dia memiliki akta perkawinan atau tidak. Jadi dalam proses penyelesaian kasus-kasus seperti ini, kami juga harus sangat berhati-hati sehingga di kemudian hari SPTJM ini tidak menjadi masalah. Demikian juga nanti Bapak Ibu yang menandatangani SPTJM harus benar-benar berhati-hati. Karena apabila terjadi permasalahan di kemudian hari, yang bertanggung jawab mutlak adalah yang memberikan atau membubuhkan tanda tangan di SPTJM ini. Jadi sifat kehati-hatian dari seluruh elemen itu harus mutlak diterapkan. Jadi demikian Bapak Ibu, ini harus kita lihat dulu bagaimana kronologi atau bagaimana proses atau bagaimana sejarah dari pasutri ini. Lebih lanjut, silakan datanya disampaikan kepada kami, nanti akan kami telusuri kembali. Terima kasih. Yang berikut ada pertanyaan. Yang berikut dari Desa Penjarakan menanyakan bahwa di dalam SPTJM perceraian yang bersangkutan mesti menghadirkan perbekal dan klien adat. Apakah boleh mewakilkan atau mesti Pak Mekal dan klien adat? Semua atas jawabannya. Mungkin seperti kejadian kemarin ya. Jadi terima kasih Pak Mekel, Pak Klien Desa Pakraman atau Desa Adat. Di dalam SPTJM tersebut, kami memang menyampaikan bahwa yang menandatangani adalah perbekal dan klien Desa Adat. Kita sadari bersama bahwa seluruh peristiwa kependudukan yang terjadi di desa Bapak Ibu, yang paling mengetahui adalah Bapak Ibu. Kemudian lembaga tertinggi di desa adalah kepala desa atau perbekal, dan di desa adat adalah klien Desa Adat. Jadi dengan demikian, kami sangat mengharapkan yang menandatangani SPTJM itu adalah perbekal dan klien Desa Adat. Jadi apabila terjadi halangan di dalam perjalanan waktu pendekatan musyawarah, sudah tentu kepala desa atau klien Desa Adat ini bisa memberikan surat kuasa kepada siapa yang akan diberikan kuasa untuk menghadiri pendekatan musyawarah. Jadi dengan demikian, yang memberikan kuasa juga bertanggung jawab terhadap SPTJM tersebut, dan yang diberikan kuasa
juga bertanggung jawab terhadap SPTJM tersebut. Tetapi harapan kami, Bapak Perbekal dan Bapak Kelian Desa Adat itu bisa menghadiri pendekatan musyawarah. Nah, apabila terjadi peristiwa kependudukan yang kami sampaikan tadi, masyarakat yang tidak memiliki akta perkawinan tetapi sudah bercerai, jadi statusnya adalah kawin belum tercatat di kartu keluarga, lebih atau 10 maksimal. Jadi kami laksanakan pendekatan musyawarah secara virtual atau online. Jadi untuk lebih jelasnya nanti silakan komunikasi langsung dengan Kabid Pelayanan Pencatatan Sipil. Jadi demikian Bapak dan Ibu. Kemudian untuk desa adat, ya ada pasal yang menyebutkan bahwa di sana kalian desa adat dengan kolektif kolegial. Jadi silakan. Jadi kepengurusan desa adat itu adalah kolektif kolegial. Silakan nanti kalian desa adat memberikan atau menunjuk salah satu pengurusnya atau prajuru untuk menghadiri. Nah, sudah tentu sebelum melaksanakan pendekatan musyawarah, kami diberikan daftar prajuru yang ada di desa adat tersebut. Sehingga kami benar-benar mengetahui siapa-siapa nama di prajuru tersebut atau di desa adat tersebut. Terima kasih. Untuk pertanyaan selanjutnya, ini dari Desa Sanggalangit, cuma di luar SPTJM ya sedikit. Kelahiran tahun berapa yang tidak wajib buat akte kelahiran karena akan membuat akte perkawinan? Seperti itu, silakan. Silakan dari Sanggalangit saya berikan Bu Kabid Pelayanan Pencatatan Sipil untuk menjawab, sehingga kita semua bisa bersuara dalam kesempatan yang sangat baik ini. Terima kasih Ibu Kepala Dinas, Bapak Ibu yang berbahagia pada hari ini. Kami bisa jawab pertanyaan dari Sanggalangit bahwa berdasarkan Undang-Undang 24 tahun 2013 tentang administrasi pendudukan, disebutkan dalam pasal 27 ayat 1 bahwa setiap penduduk wajib untuk mendaftarkan setiap kelahirannya. Oleh karena berdasarkan undang-undang tersebut, jadi setiap penduduk wajib untuk mencatatkan kelahirannya, tidak memandang tahun berapa, karena itulah perintah undang-undang yang harus kita laksanakan. Itu adalah untuk melindungi hak anak. Anak itu wajib mengetahui siapa jati dirinya dan wajib kita memberikan perlindungan terhadap anak agar anak itu mengetahui siapa ayah bundanya, tanggal berapa dilahirkan, di mana dilahirkan, itulah hak dasar dari seorang anak yang wajib kita laksanakan. Terima kasih. Silakan admin, ada lagi pertanyaan? Itu jawaban pertanyaan dari Desa Sanggalangit ya. Sekarang menuju ke Kecamatan Seririt. Kecamatan Seririt menanyakan solusi terkait dengan warga yang mengurus adminduk secara online yang tidak memiliki HP Android. Apa bisa difasilitasi oleh petugas atau pejabat yang ada di kecamatan? Bagaimana dengan ketentuan satu user? Silakan. Baik, terima kasih dari Kecamatan Seririt sudah ikut bergabung dalam kegiatan ini. Jadi pelayanan secara daring atau online ini dengan adanya pandemi kita memang dipaksa untuk bisa memberikan pelayanan secara daring atau online. Masyarakat pun dipaksa untuk bisa
mengajukan permohonan secara daring atau online. Jadi kami sangat menyadari bahwa penduduk Kabupaten Buleleng karakteristiknya sangat beragam. Masih banyak masyarakat yang gagap teknologi, masih banyak masyarakat yang tidak memiliki HP Android, masih banyak wilayah yang tidak terjangkau jaringan internet. Jadi terhadap permasalahan-permasalahan tersebut, kami sudah banyak memberikan ruang, memberikan solusi terhadap permasalahan tersebut. Jadi untuk Kecamatan Seririt, silakan nanti dilihat atau diarahkan masyarakat tersebut ke desa yang bersangkutan. Jadi solusi-solusi yang kami berikan adalah yang pertama, kami sudah melaksanakan pelayanan jemput bola. Pelayanan jemput bola ini ada dua, yaitu pelayanan Sidakep, siap datang ke rumah penduduk. Ini kami pelayanannya untuk perekaman dan pencetakan KTP elektronik. Jadi masyarakat yang dalam kondisi sakit, cacat, lansia, kemudian ODGJ, miskin, ini kami berikan pelayanan Sidakep yang masih belum atau yang belum perekaman KTP elektronik sehingga tidak bisa melaksanakan kegiatan atau pelayanan publik lainnya. Kemudian pelayanan jemput bola yang lainnya adalah SIMLIK, siap melayani identitas kependudukan dan pencatatan sipil. Nah, ini juga sudah kami laksanakan dan sudah berakhir di minggu pertama bulan Desember ini. Nah, itu salah satu atau beberapa solusi-solusi yang kami berikan. Nah, apabila itu juga masih ada masyarakat yang terkendala, kami sudah sampaikan untuk bisa melaksanakan pengajuan secara massal. Apabila desa-desa itu belum melaksanakan perjanjian kerjasama dengan kami. Nah, solusi yang berikutnya adalah perjanjian kerjasama. Jadi dengan demikian, masyarakat yang memiliki kendala-kendala tersebut, silahkan diarahkan ke kantor desa untuk bisa di sana difasilitasi oleh kepala desa atau perbekal dan lurah untuk mengurus dokumen administrasi kependudukannya. Jadi setiap hari kami di samping melaksanakan pelayanan secara daring, kami juga memberikan pelayanan seperti yang kami sebutkan tersebut. Jadi demikian dari Kecamatan Seririt. Terima kasih. Ada lagi? Dari Desa Pejarakan ya. Ini ada pertanyaan, Bu Kadis, di Desa Pejarakan terbit akte kematian dari catatan sipil, sedangkan yang bersangkutan ini masih hidup. Salah permohonan. Bagaimana mengurus atau menghidupkan data orang yang bersangkutan? Nah, silakan Bu. Pejarakan. Nah, jadi terima kasih dari Desa Pejarakan. Kita akan telusuri terlebih dahulu bagaimana proses terbitnya dari akta kematian ini. Apakah dengan sengaja mengajukan akte kematian? Apabila dengan sengaja dan sudah tahu itu masyarakat masih hidup, itu berarti kan ada menstria, ada niat tidak baik dari yang bersangkutan. Sudah tentu ini akan berproses di pengadilan. Kemudian kita akan telusuri lebih lanjut terkait dengan motif-motif dari pengajuan permohonan akte kematian. Sudah tentu kami tidak bisa serta-merta
menerbitkan akte kematian tanpa ada pengajuan atau permohonan dari warga masyarakat. Kami akan lihat dokumen atau arsip yang kami miliki. Jadi demikian, Bapak Ibu, terima kasih. Ada lagi? Ya, pertanyaan selanjutnya kita terbang ke Munduk Bestali ya, dari pemerintah desa. Selamat pagi Bu Kadis, selamat siang. Kami dari Desa Munduk Bestali terkait dengan penyelesaian dokumen kependudukan yang bermasalah, yang prosesnya melalui sidang di Capil, apa bisa memfasilitasi permasalahan tersebut dengan melaksanakan sidang di kantor desa kami. Kami sudah bersurat ke Capil, semoga suratnya sudah sampai. Silakan Bu. Jadi untuk Desa Munduk Bestale, pengajuan permohonannya berapa orang? Dua ya? Dua. Jadi 2 warga masyarakat dengan masalah tersebut. Jadi Bapak Ibu, kata sidang itu kita ubah ya. Kata sidang kita ubah dengan pendekatan musyawarah. Jadi kesannya tidak menakutkan seperti itu. Tidak serem, menjadi pendekatan musyawarah untuk menyelesaikan persoalan warga masyarakat. Nah, surat yang diajukan itu adalah 2 warga masyarakat. Jadi karena berbagai kesibukan yang kami alami di sini, karena ini 2 orang, kami harapkan untuk perangkat Desa Munduk Bestale bisa melaksanakan sidang musyawarah di kantor Disduk Capil. Nah, tadi sudah kami sebutkan, untuk 10 orang ke atas itu bisa kami laksanakan secara virtual atau online. Sudah tentu sebelumnya akan kita laksanakan proses verifikasi administrasi terlebih dahulu. Sehingga pelaksanaan sidang atau pendekatan musyawarah ini bisa berjalan dengan baik. Jadi itu nggih. Dari Munduk Bestale, silakan difasilitasi warganya untuk bisa datang ke Disduk Capil karena hanya 2 warga masyarakat yang seperti itu. Terima kasih. Pertanyaan berikutnya ini sama ya, dari Desa Dencari dengan Desa Penyabangan. Om Swastiastu Bu Kadis. Yang pertama itu menanyakan mekanisme permohonan pengajuan itu seperti apa, karena kami belum tahu isi dari SPTJM permohonan akte cerai. Nah, yang dari Penyabangan